Halo Bu Ise, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu In, alhamdulillah kabar baik. Iya. Oke Bu Ise, saya mau kita diskusi dulu ya. Saya mau Oke. mendiskusikan tentang rubrik penilaian nih sebelum Bu Ise nanti coaching ya. Oke, baik. Saya akan kasih tahu dulu rubrik penilaian yang akan digunakan nanti. Nah, yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta nanti ketika Bu Ise melakukan proses coaching. Kemudian yang kedua, apakah menggunakan pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon coach terhadap coach. Kemudian yang keempat, jangan lupa harus menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu sama Bu Ise, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan melalui proses coaching? Oke, saya ingin mengembangkan kompetensi itu yang pertama itu mungkin kehadiran penuh coach dan saya sendiri ya. Terus mendengarkan aktif, terus juga saya ingin mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu In. Oke, ya baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin dikembangkan sama Bu Ise nih? Mungkin saya ingin mengembangkan di bagian pertanyaan yang berbobot ya Bu In ya. Karena dengan pertanyaan berbobot itu saya ingin menggali potensi dari coach saya. Oke. Nah, satu lagi Bu. Nah, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Ise itu seperti apa? Indikatornya saya nantinya ingin coach saya itu dapat menemukan menemukan solusi dari permasalahannya gitu. Nah, itu sih, terus juga dengan langkah-langkah yang akan diambil oleh coach saya dalam menyelesaikan permasalahannya Bu In. Oke, baik. Ya, Bu Ise, untuk pra-observasi saya kira sudah cukup. Nanti Bu Ise silahkan melakukan proses coaching. Oke, terima kasih Bu In. Sama-sama. Oke, selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi Bu Isya. Oke, terima kasih ya Bu Ida sudah datang untuk pertemuan kali ini ya. Apa kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah Bu Isya baik. Apa kabar juga Bu Isya? Alhamdulillah saya juga baik. Oke nih Bu Ida nih, kira-kira untuk pertemuan kita kali ini nih, apa nih yang mau Bu Ida bicarakan? Sebenarnya Bu Isya, saya itu sedang punya masalah di dalam kelas gitu. Saya itu sekarang kesulitan mengkondisikan kelas saya Bu Isya. Oh, jadi Bu Ida sedang kesulitan untuk mengkondisikan kelas Bu Ida. Boleh tahu tidak kondisi seperti apa gitu yang terjadi sekarang ini pada kelas Bu Ida? Jadi pada tahun ajaran ini kan saya mengampu kelas 9 nih Bu. Murid saya ada 7, tapi di antara murid-murid itu ada beberapa anak yang memang susah dikondisikan. Terutama ada David ya Bu. Nah, David itu kan memiliki penyimpangan emosi nih Bu. Kadang dia itu sedikit keisengan yang terjadi di dalam kelas itu seakan-akan membahayakan saya sebagai guru dan juga membahayakan teman-temannya. Misalkan kadang David itu selalu mendekatkan pensil ke mata saya kalau saya lagi ngajar atau saya lagi mendampingi anak yang lain gitu kan. Nah, itu kan menjadikan saya was-was ya Bu. Kemudian kadang juga saya mau melangkah, kakinya dihalangin, kadang saya terjatuh gitu Bu. Terus kadang juga David itu kalau saya lagi diam tiba-tiba meluk nih dari belakang gitu. Terus memeluknya itu seakan-akan saya sampai tercekik gitu Bu. Saya sudah beberapa kali sampai tercekik seperti itu. Nah, menurut saya kondisi seperti itu jadi itu sudah tidak kondusif lah di kelas gitu. Saya sulit untuk mengkondisikan anak-anak di kelas untuk belajar dengan nyaman, aman, dan tenang gitu kan. Jadi perasaan saya, perasaan teman-temannya juga tidak aman gitu Bu. Nah, mungkin saya sangat ingin sekali nih Bu menciptakan kondisi kelas yang nyaman, aman gitu, tenang gitu untuk saya dan murid-murid saya gitu Bu. Oke, jadi boleh tahu tidak
kondisi kelas yang Bu Wida ini jika dimaksimalkan itu kondusifnya sudah semaksimal apa gitu? Apa sudah mencapai maksimal atau belum? Kalau untuk mencapai maksimal sih belum ya Bu, karena mungkin kondisi David ini selalu mengancam kita gitu sebagai guru dan teman-temannya. Kadang saya kalau mau masuk itu selalu berdoanya, ya Allah, semoga hari ini tidak terjadi apa-apa gitu kan. Nah itu kondisi kelas saya memang agak tidak aman gitu Bu. Tidak aman, oke. Jadi kondisi kelas yang aman seperti apa gitu yang Bu Wida inginkan menurut Bu Wida gitu yang aman? Kalau kondisi kelas yang aman ya saya inginnya David itu berperilaku baik ya tentunya Bu. Jadi maksudnya ya dia tidak iseng terhadap saya, terhadap temannya atau tidak, atau paling tidak kalau misalkan dia ingin menunjukkan rasa sayang terhadap saya dengan memeluk, ya cukup memeluk dengan pelan aja gitu Bu. Jangan sampai dia itu memeluk saya erat sekali sampai saya itu seolah-olah tercekik gitu. Ya saya inginnya David juga bisa mengontrol emosinya Bu gitu. Oke, sudah berapa persen kah gitu cara Bu Wida mengontrol David ini? Dari level 1 atau 10 itu di level berapa kira-kira? Kalau untuk level mungkin masih di angka 4 kali ya Bu, karena mungkin kondisi kelas saya benar-benar tidak kondusif lah Bu, dan tidak aman, tidak nyaman gitu dengan perilaku David ini gitu Bu. Oke, nah untuk meningkatkan level tersebut, Bu Wida ingin ke level berapa gitu kondusifnya? Kalau untuk meningkatkan kondisi kelas yang aman, nyaman, mungkin saya inginnya minimal ke level 6 deh Bu. Maksudnya tidak jauh-jauh lah Bu. Yang penting bisa aman, nyaman gitu Bu. Oke, jadi dari 4 kondisinya, sekarang kondusifnya Bu Wida ingin ke 6 ya. Upaya apa aja sih yang Bu Wida akan lakukan gitu untuk mencapai kondusif kelas yang di level 6 tersebut? Kalau untuk rencana mungkin ini ya Bu, saya akan berusaha yang pertama saya ingin mengurangi perilaku negatifnya David dulu kan. Nah mungkin yang bisa saya lakukan sekarang menerapkan segitiga restitusi ini Bu. Karena kan kebetulan saya dalam pendidikan guru penggerak ini belajar ya Bu ya segitiga restitusi, dan saya yakin gitu jika menerapkan segitiga restitusi ini kepada David mungkin akan bisa merubah sedikit demi sedikit nih perilaku David itu menjadi lebih baik lagi gitu Bu. Oke, dalam segitiga restitusi ini ya, menarik sekali. Terus kira-kira dalam tahapan menerapkan ini tahapannya atau teknisnya akan seperti apa gitu khususnya untuk David ini? Kalau untuk teknis mungkin atau strateginya ya Bu ya, yang pertama tentu saya akan menerapkan tahapan segitiga restitusi itu. Yang pertama mungkin mengidentifikasi tindakannya, kemudian menstabilkan tindakannya itu. Yang kedua kita memvalidasi tindakannya. Nah yang ketiga itu kita akan menanyakan keyakinan kita gitu Bu. Nah walaupun mungkin proses segitiga restitusi ini akan panjang sekali dan akan butuh waktu gitu ya Bu ya untuk menerapkannya terhadap David, tapi saya yakin ketika kita selalu menstabilkan tindakan, kemudian memvalidasi tindakan David, sedikit demi sedikit adalah perubahan dan mungkin David itu akan mulai memahami, oh iya gitu. Seperti contoh gini loh Bu, seperti ketika dia itu memeluk saya, mungkin dengan memeluk itu dia kan ingin menunjukkan rasa kasih sayang ya terhadap saya gitu kan. Nah tapi kan memeluknya itu dia tidak bisa mengontrol emosi dia gitu kan. Nah ketika kita berusaha untuk memvalidasi tindakan atau menstabilkan tindakan dia, misalkan
menstabilkan tindakan. Oh iya, semua orang punya kebutuhan untuk memperoleh kasih sayang nih gitu kan. David juga sama. Kemudian kita validasi nih, oh iya, tindakan kamu dengan memeluk Bu Wida dengan terlalu kencang atau terlalu erat itu kan hal yang negatif. Kemudian kita berusaha untuk rubah nih sedikit demi sedikit gitu. Kalau sayang Bu Wida, peluknya pelan ya gitu. Mungkin saya akan mencoba mengkasih tahu David seperti itu sih Bu gitu. Seperti itu sih Bu, rencana saya gitu. Rencananya ya memerlukan mungkin waktu yang lumayan ya. Iya, nah, Bu. dalam melaksanakan rencana tersebut, Bu Wida ada tidak misalnya kira-kira yang dapat membantu Bu Wida gitu dalam mewujudkannya? Kalau untuk menjaga komitmen ini, mungkin saya akan melibatkan guru serta orang tua ya tentunya yang paling penting gitu Bu. Jadi saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya David kalau kita harus berusaha untuk selalu menstabilkan identitas David, kemudian menvalidasi tindakan David, serta yang bagian akhirnya ya keyakinan gitu ya. Tapi mungkin untuk keyakinan sendiri itu agak lama ya prosesnya, agak jauh gitu kalau untuk kondisi David, kondisi mental David ya, untuk memahami sebuah keyakinan gitu. Mungkin untuk saat ini ya saya akan dua proses itu dulu gitu, berkolaborasi dengan orang tua, kemudian berkolaborasi juga dengan guru-guru di sekolah gitu kan. Karena saya meyakini kalau misalkan kita semuanya bersama-sama nih melakukan tindakan itu, David itu akan lebih menurut. Jadi tidak ada pilihan nih kalau misalkan hanya saya saja yang melakukan segitiga restitusi itu, dan misalkan guru lain itu tidak melakukan segitiga restitusi, mungkin dia akan memilih, oh sama Bu Wida mah dikasih tahu mulu, oh sama Bu Wida diomelin mulu gitu kan. Nah, dia akan memilih ke guru lain. Tetapi kalau saya dan guru-guru lain, kemudian orang tuanya bersikap sama, mungkin itu akan lebih mempermudah David itu memahami gitu. Dan akhirnya sedikit demi sedikit David bisa mengontrol emosinya gitu. Gitu sih Bu. Oke, nah pertanyaan terakhir mungkin ya, kira-kira nih kapan Bu Wida akan melaksanakan dan memulainya gitu? Kalau untuk waktu penerapannya mungkin saya akan mencoba dulu nih Bu ya, dalam 1 bulan ini untuk penerapan segitiga restitusinya apakah bisa berjalan atau tidak kepada David gitu. Mungkin dalam 1 bulan ini sih Bu. 1 bulan ini ya, luar biasa ya Bu Wida ya, butuh kesabaran dan waktu untuk menangani David ya. Dan nanti mungkin kedepannya saya akan melihat lagi ya Bu Wida ya, prosesnya akan seperti apa, hasilnya seperti apa. Nanti kita akan ada pertemuan lagi untuk membahas ini ya Bu Wida ya. Boleh, Oke, terima kasih ya Bu Wida ya untuk waktunya, untuk kesabarannya. Semoga apa yang akan Bu Wida lakukan untuk David dan membuat kelas menjadi kondusif itu akan terwujud. Amin, amin. Terima kasih ya Bu Isya, saya sudah bisa mengeluarkan unek-unek saya, kegelisahan saya, dan sekarang saya merasa lebih terbuka gitu Bu. Oh iya, saya harus melakukan sesuatu untuk bisa merubah kondisi kelas saya gitu Bu. Iya, terima kasih Bu Wida atas Sama-sama waktunya. Bu Isya. Selamat siang. Selamat siang. Oke Bu Ise, oke tadi sudah melaksanakan proses coaching ya. Iya. Tadi saya juga perhatikan, kemudian juga saya tadi ada catatan juga yang saya tulis di sini. Nah ada yang mau saya tanyakan Bu, apa saja nih yang sudah Ibu lakukan pada saat tadi melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diharapkan coach pada saat pra-observasi tadi? Ya, baik Bu In, terima kasih. Saya tadi sudah melakukan coaching, itu menggunakan alur tirta ya. Saya sudah menanyakan tujuan gitu, terus mengidentifikasi nih permasalahan dari coach saya. Terus saya juga mengetahui rencana aksi coach saya, hingga tanggung jawabnya atau komitmen untuk kedepannya. Dan dari proses tirta tersebut, coach saya itu dapat menggali kemampuannya sendiri, kompetensinya sendiri, dan menemukan langkah-langkah untuk penyelesaian masalahnya Bu In. Oke, baik. Nah, saya ada catatan ini Bu, hasil dari observasi berdasarkan data.
Oke, yang pertama tadi Bu Ise sudah melakukan atau melaksanakan coaching sudah baik Bu dan lancar. Kemudian kegiatan sudah sesuai dengan alur tirta dan coach sudah menggali potensi dengan memberikan pertanyaan yang berbobot ya, sehingga tadi coach dapat menemukan permasalahannya yang dan solusinya. Lalu Bu Ise juga tadi sudah melaksanakan percakapan coaching sesuai dengan prinsip coaching. Dan tadi saya lihat Ibu sudah mempraktikkan atau melaksanakan dengan menyimak dengan rasa. Ya, masih tahu ya, RASA. Nah, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Ise kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Mungkin di sini saya ingin lebih memahami tentang proses tirta ini ya Bu In ya, sehingga untuk kedepannya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi daripada yang tadi Bu In. Oke, iya. Oke, baik Bu Ise. Alhamdulillah sudah selesai. Tadi dari pra observasi, kemudian observasi, dan barusan kita sudah melaksanakan pasca observasi. Baik Bu Ise, terima kasih atas waktunya. Dan semangat sudah melaksanakan coaching juga dengan baik ya. Semangat Bu Ise. Ya, sampai jumpa lagi. Iya. Saya pamit undur. Iya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sok Bagian apa sekarang? Bu Ida bagian apa?